Alam semesta luar biasa. Beragam binatang masih menyimpan misteri yang belum terungkap. Ada yang hidup abadi, ada yang hidup terlalu singkat, dan ada yang mampu terbang meski tanpa sayap. Di sisi lain, manusia telah mengembangkan berbagai cara untuk bisa terbang. Binatang-binatang berikut ini memiliki bakat alami untuk bisa terbang meski tanpa sayap. Inilah 7 binatang yang terbang meski tanpa sayap. Ballooning Spider. Bagi Anda yang takut dengan laba-laba, mungkin akan bertambah takut jika tahu bahwa ada laba-laba yang ternyata bisa terbang. Mereka adalah laba-laba balon. Laba-laba ini menggunakan angin dan untaian benang tipis dari tubuhnya untuk bisa terbang. Sebelum terbang, laba-laba akan mengukur kecepatan angin menggunakan bulu halus di kedua kakinya. Saat hendak lepas landas, laba-laba akan melepaskan sekitar 50 helai sutra yang tipis. Untaian sutra tipis itu tetap melekat di tubuh laba-laba, hingga akhirnya dia bisa terbang terbawa angin. Teknik menebar jaring ini dinamakan ballooning, yang membuat para ilmuwan tertarik selama ratusan tahun. Pasalnya, para laba-laba ternyata mampu terbang saat tidak ada angin. Itu artinya ada faktor lain selain angin yang membuat laba-laba ini bisa terbang. Laba-laba yang terkenal sebagai isolator listrik yang baik, akhirnya membuka mata para ilmuwan untuk mengetahui bahwa laba-laba mampu mengendalikan medan listrik di tubuhnya, yang setara dengan medan listrik di atmosfer. Itu artinya saat tidak ada angin, laba-laba menggunakan medan listrik yang ditemukan di atmosfer, yang bereaksi dengan benang sutra atau balon sehingga memberikan daya angkat untuk terbang di udara. Para ilmuwan menemukan bahwa dengan menghidupkan medan listrik di tubuhnya akan membuat laba-laba ke atas dan mematikan untuk bergerak ke bawah. Kemampuan seperti ini juga terdapat pada lebah yang mampu mendeteksi medan listrik antara lebah dan bunga. Ikan terbang. Bagi kalian yang baru mendengar ikan terbang, mungkin akan bertanya, apakah benar ikan bisa terbang? Ikan terbang banyak ditemukan di laut yang memiliki temperatur hangat, terutama di wilayah khatulistiwa. Ikan terbang memiliki panjang 18 hingga 30 cm dan memakan ganggang laut dan ikan-ikan lain yang berukuran lebih kecil dari dirinya. Saat terbang, ikan ini terlihat memiliki sayap yang sebenarnya adalah sirip yang membuatnya mampu melayang di udara dengan waktu yang cukup lama. Ikan ini terbang untuk kabur dan menghindari pemangsa. Dengan kecepatan hingga 60 km per jam di dekat permukaan air. Kemudian saat dia mendapatkan momentum, mereka akan menyeruak keluar dari air dan terbang. Saat ini, ada 40 spesies yang tercatat sebagai ikan terbang. Saat terbang, ikan ini mampu melayang dengan terputus-putus selama 30 detik dan menempuh jarak hingga 200 meter. Saat mereka mengakhiri penerbangan, sirip dada yang lebar ini kemudian dilipat lalu masuk kembali ke laut. Di beberapa negara seperti Jepang, Vietnam, Cina, dan Indonesia, ikan ini banyak ditangkap untuk dijadikan bahan makanan dan dijual di pasar ikan. Telur ikan ini juga sering digunakan sebagai bahan makanan. Tupai terbang. Tupai terbang sebenarnya tidak benar-benar terbang. Mereka akan meluncur dari ketinggian lalu mengembangkan kulitnya yang kendur, sehingga membentuk selaput antara kaki belakang dan kaki depan. Beberapa spesies tupai terbang memiliki tambahan selaput antara kepala dan tangan serta di antara kaki bawah dan ekor. Tupai ini memiliki batang tulang rawan yang memanjang di tangan untuk menopang membran di samping tubuh. Tak seperti tupai lainnya, tupai terbang aktif pada malam hari. Pada siang hari, mereka berada di sarang yang terletak di pohon, gua, atau celah batu. Saat tupai ini meluncur, mereka akan melompat ke udara lalu mengembangkan membran tipis di sisi tubuhnya dan mengubah tubuhnya menjadi hang gliding. Saat mendarat, tupai terbang menggunakan keempat kakinya yang kuat dan empuk, lalu menggulung kembali membran di samping tubuhnya. Saat terbang, tupai mampu mengubah arah menggunakan ekor dan tangannya.
Tupai terbang biasanya meloncat dari ketinggian 45 hingga 152 meter, meluncur dari pohon ke pohon untuk menghindari predator. Tupai ini mampu berputar 180 derajat di udara untuk menghindari predator terbang seperti burung hantu. Karena aktif di malam hari, tupai terbang memiliki bentuk mata yang besar, wajah bulat kecil, telinga menonjol serta ekor yang halus dan panjang. Ular, burung hantu, rakun, dan bahkan kucing adalah predator alami mereka. Gliding possum. Gliding possum ada beberapa jenis, mulai yang kecil seukuran tikus hingga yang besar seukuran hampir sama dengan kucing. Binatang ini juga banyak ditangkarkan untuk dijadikan sebagai binatang piaraan. 5 spesies gliding possum yang populer untuk binatang piaraan adalah feathertail glider, greater glider, squirrel glider, sugar glider, dan yellow-bellied glider. Gliding possum memiliki membran tipis di sisi tubuhnya yang mengembang saat mereka meluncur dari pohon satu ke pohon yang lainnya. Glider perut kuning mampu menempuh jarak 140 meter dalam satu lompatan, sedangkan sugar glider hanya mampu mencapai 50 meter dalam satu lompatan. Di habitat alami, gliding possum hidup di hutan kayu putih di pantai timur Australia. Namun, karena mereka mampu bertahan dalam variasi iklim, mereka memiliki penyebaran yang lebih besar dari spesies lainnya. Binatang ini biasanya membuat sarang di lubang pohon dan dilapisi daun kering. Glider possum hidup di malam hari dan memakan nektar, serbuk sari, serangga maupun getah pohon. Binatang ini memiliki kantong di perutnya yang digunakan untuk membawa anaknya yang baru lahir. Di dalam kantong ini terdapat puting susu sehingga anaknya tetap hangat dan tidak kelaparan. Saat anaknya sudah besar, anak jantan akan pergi dari kelompoknya. Namun bila betina, mereka akan tinggal dengan kelompok aslinya. Ular terbang. Ular adalah binatang melata yang ahli berenang. Namun, siapa sangka ada spesies ular yang mampu terbang. Ular terbang tergolong ke dalam ular pohon yang mampu berpindah dari pohon ke pohon lain melalui udara, tanpa harus turun ke tanah. Ular terbang terbagi menjadi 5 spesies yang tersebar mulai dari India Barat hingga Kepulauan Indonesia. Ular pohon emas merupakan spesies ular terbang dengan ukuran yang paling besar, mencapai panjang hingga 1,2 meter. Ular terbang akan meloncat dari dahan yang lebih tinggi ke dahan yang lebih rendah untuk mencari mangsa atau menghindari predator. Dengan meluncur di udara, ular dapat menghemat tenaga saat berburu atau menghindari predator. Saat meloncat, ular ini akan memipihkan tubuhnya dan meliuk-liuk untuk mengarahkan tubuhnya ke pohon yang dituju. Begitu hendak mendarat, ular ini akan mengarahkan kepalanya di atas dan ekornya di bawah, lalu menormalkan kembali tubuhnya seperti semula saat sudah mendarat. Ular terbang berbisa, namun tidak berbahaya bagi manusia. Selain itu, taring ular ini juga kecil sehingga hanya bermanfaat untuk memangsa hewan pengerat, kadal, katak, burung, maupun kelelawar. Saat ini masih sedikit studi yang membahas ular terbang, terutama ular terbang Maluku dan ular terbang Sri Lanka. Nah guys, itulah 5 binatang yang mampu terbang meski tidak memiliki sayap. Jika kamu tahu ada binatang lain yang mampu terbang, jangan malu untuk menuliskan komentarmu di bawah dan like jika kamu suka dengan video ini, atau dislike jika tidak suka. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video lainnya.